Baik, ini ada sambutan dari Ibu Ida Rohma Susiani MM selaku pengasuh PPK Alif Lam Mim Surabaya. Dipersilahkan, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal mukarramin, para chef dari PPJI beserta tim, wabil khusus ada ketua panitia penyelenggara, ada pemandu acara, dan ada ketua PPJI Jawa Timur, nih Pak Budi, dan seluruh tim yang hadir pada kesempatan hari ini, rahimana wa rahimakumullah. Tak lupa saya sapa seluruh asatid wa ustadat dan tilmid wa tilmidat. Kalau tilmid dijamakkan apa nak? Jamaknya tilmid? Talamid. Kalau tilmidah? Tilmidat. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini nak, kita mendapatkan satu kebahagiaan yang luar biasa. Rawuhnya Pak Budi beserta tim semuanya ini menghadirkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Membahagiakan kepada para pecinta Al-Quran, membahagiakan kepada para pencari ilmu, dan membahagiakan kepada orang-orang yang berpuasa. Ini saya membayangkan kalau ganjaran pahalanya diperlihatkan Pak Budi, Masya Allah, unlimited pahalanya bagi Pak Budi dan teman-teman semua ini. Karena apa? Berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan berbagi keberkahan dengan orang-orang yang berpuasa, itu pahalanya sama kepada orang yang dikasih. Sama seperti orang yang berpuasa, sama seperti orang yang sedang menuntut ilmu, sama seperti orang yang sedang menghafalkan Al-Quran tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, Pak Budi beserta tim kali ini betul-betul memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Dan semoga pahalanya terus mengalir, tidak hanya saat ini tapi jariyah, mengalir kepada perhimpunan, perkumpulan penyelenggara Jasa Boga Indonesia Provinsi Jawa Timur pada khususnya dan juga nasional pada umumnya, menjadi perkumpulan yang berkah, yang dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi pelopor penyaji menu halalan thayyiban mubarakan fi. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, Pak Budi mohon izin supaya semangat, anak-anak saya minta untuk menyanyikan Mars Alif Lam Mim. Nggih, saya mohon semuanya untuk berdiri dan tim Banjari untuk memimpinnya. Monggo silakan. Ayo. Berlangkah hai berdua kita kepada jagat raya, ajaran sinar iman dan amalan solehmu bagai mutiara di bumi pertiwi. Semangat dalam menghafal dan mengamalkan Quran serta patuh pada
ikhlas ulama dan perekat dasar, dibimbing oleh guru penuh ketulusan hati. Semoga Allah selalu memberkahi. Rabbana hai pejuang Islam, Yogyakarta Jaya. Toleransi dan iman dan amalan solehmu bagai mutiara di bumi pertiwi. Ayo kawan, hai pejuang Quran, jangan pernah menyerah. Semangat dalam menghafal dan mengamalkan Quran serta pandu pada ajaran Nabi. Pondok pesantren Alif Lam Mim, tempatku mengaji, berpikir dan mengerti, istiqomah dalam jujur, amanah dan ikhlas untuk tegakkan risalah ilahi. Pondok pesantren Alif Lam Mim, dapat ikhlas ulama dan perekat dasar, dibimbing oleh guru penuh ketulusan hati. Semoga Allah selalu memberkahi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih atas partisipasinya. Alhamdulillah, sekali lagi pada sore hari ini saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Budi dan tim semua dari PPJI Provinsi Jawa Timur. Saya juga bertanya-tanya, kenapa pondok pesantren dan kenapa Alif Lam Mim? Tapi jawaban saya simpan karena saya ingin tahu langsung dari Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Mari Pak Budi, mohon jawabannya. Terima kasih Bu Nyai. Jadi yang pertama tadi pertanyaan dari Bu Nyai adalah kenapa pondok pesantren? Salah satunya adalah dan kenapa Alif Lam Mim? Mungkin ini jawaban jadi satu Bu Nyai. Karena saya kalau ngomong agak merinding ini. Masya Allah. Karena gini adik-adik semuanya yang saya cintai ya. Saya tahu pondok ini awalnya tidak tahu. Saya kenalnya itu dengan almarhum Pak Ustadz Imam Mawardi waktu itu. Jadi pada saat Masya Allah. Pada saat saya ikut pengajian di Masjid An-Nur Bu Nyai, dan di beberapa di beberapa masjid saya lupa pastinya itu bertemu dengan beliau ini. Saya ikuti pengajiannya, tausiahnya, penyampaian ilmunya, saya tertarik terus terang. Saya ngefan sama Pak Haji Imam Mawardi ini. Akhirnya satu waktu saya berkesempatan waktu itu ngobrol sejenak gitu, terus bertanya-tanya, ya diskusi ini itu tentang keilmuan agama. Kebetulan juga waktu itu didampingi sama Pak Iskandar ini ya. Ya, sama Pak Iskandar. Dikenalkan bahwa beliau ini adalah pengasuh pondok pesantren Alif Lam Mim yang ada di Gayung Sari. Saya tanya, loh ada toh pondok pesantren di kota ini, saya kok enggak tahu. Ada Pak, begitu. Lalu saya belum sowan waktu itu punya Inci. Terus kebetulan saya ini punya usaha catering, namanya Catering Ibu di daerah Jambangan sini. Terus kalau nggak salah waktu itu ada satu momen acara yang pesannya di kami, Bu. Waktu itu grand opening pondok pesantren sekaligus peletakan batu pertama masjid yang waktu itu dihadiri oleh Bapak Gubernur terpilih DKI Pak Anies Baswedan, beserta tim. Waktu itu yang mengcover
penyajiannya untuk tamu-tamu adalah catering Ibu. Nggih. Alhamdulillah Ibu. Dari situ saya baru mengenal, oh ini pondoknya Pak Yai gitu. Dari beberapa waktu saya belum sempat sowan, akhirnya saya dapat kabar yang cukup membuat hati saya sedih. Pak Haji berpulang. Sampai sekarang saya masih sedih kalau dengar kabar itu. Akhirnya pada saat berikutnya saya belum sempat sowan ke sini, Pak Yai Pak Yai sudah berpulang ke Allah. Karena yaitu tadi kesibukan dan lain-lain belum sempat sowan ngapunten Bu Nyai. Satu waktu Bu Nyai sowan ke kantor saya, mantu kalau mboten salah itu, mantu kedua aja pesen. Akhirnya saya terpanggil, saya harus datang, saya harus lihat pondok ini. Alhamdulillah waktu itu acaranya di tempat Putri ya Ibu yang ngaji kemarin je. Waktu itu di sana saya datang, masya Allah ternyata santrinya banyak sekali di sini. Dan itu akhirnya melekat di hati dan pikiran saya. Nah kemarin dari Ketua Pusat DPP PPJI Indonesia di Jakarta, Pak Iden Gobel itu mempunyai sebuah program bahwa kita bikin acara PPJI ini untuk berbagi ilmu dengan pondok pesantren. Ngapunten Ibu, untuk ketua kami ini memang sukanya ke pondok. Nggih. Masya Allah. Pondok Masya Allah. mainnya ketua kami itu di pelosok Jombang, Asidikiyah. Asidikiyah. Alhamdulillah. Detailnya saya belum pernah ke sana, cuman hanya cerita ngobrol soal keilmuan. Kalau saya nilai bukan saya membaik-baikan ketua saya ndak, tapi secara keilmuan itu kalau bicara ilmu saya ndak ada apa-apanya punya gitu. Jadi singkat kata singkat cerita itu tadi kita sebagai ketua umum punya ide bikin program, kita kasih edukasi berbagi ilmu ke para pondok pesantren. Satu, mumpung bulan baik, hari baik, pas Ramadan, dan kita sesama muslim berbagi ilmu yang kita ketularkan nantinya kalau diserap oleh beberapa pengasuh pondok pesantren, apalagi itu berkenaan dengan makanan ya, sesuatu hal yang membuat barokah, makanan yang halalan thayyiban itu tadi kan diserap jadi daging, wah masya Allah sekali. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. saya didaulat untuk Jatim dan itu waktunya last minute Bu Nyai. Cuman berapa hari Mas Ketua kemarin? 3 hari Bu, untuk menyiapkan acara ini. Saya bingung cari pondok pesantren mana ya. Ya maklum karena saya pikiran saya banyak sekali, jadi sana sini terus. Mas Rama ini sebagai ketua, saya tugasnya Mas cari pondok pesantren mana gini. Oh yang ini sudah ada kegiatan, yang ini sudah ada sopo ya. Saya merenung sejenak, langsung ingat Pak Yai. Pak Yai terus Masya Alif Allah. Lam Mim, Masya Allah. Masya Allah. Akhirnya Masya terus saya sowan, saya kula nuwun dulu lewat Pak Iskandar, Pak Nyun Sewu, saya mau matur ke Bu Nyai untuk kegiatan ini. Saya sampaikan, oh ya Pak silakan, saya prolog dulu ya. Oke monggo. Akhirnya sudah diprolog dan ternyata pondok pesantren ini welcome. Terima kasih sekali Bu Nyai kesempatannya diberikan. Sami. Jadi ya kemarin persiapan dengan Pak Is dan Bu Nyai cuma sehari kita ketemu ya Bu Nyai. Saya langsung survei lokasi, rapat koordinasi sama teman-teman lewat Zoom meeting dan video call WA karena kesibukan masing-masing kita mau ketemu susah. Ada yang acara bukber ke sana, ada yang acara ini, ada yang dapat pesanan sehingga tidak bisa ngumpul, akhirnya Zoom meeting. Maka terjadilah kegiatan ini Bu Nyai. Semoga ini membuat sebuah terobosan baru nantinya untuk ke depan program-program bagaimana nanti sesuai arahan ketua saya. Siap. Untuk lebih menghidupkan pondok pesantren. Alhamdulillah. Matur nuwun sangat. Ini tanda bahwa antara Pak Budi dan Pak Kiai terus ada komunikasi. Walaupun tidak bertemu secara fisik
tapi secara batin dan ruhani beliau selalu ada kontak. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa kita memang sepantasnya bersinergi dalam mencerdaskan anak-anak didik para generasi bangsa, yang mana seperti kata panjenengan tadi, salah satu yang utama dari keseharian kita adalah makanan. Kalau makanan yang kita makan itu adalah halalan thayyiban mubarakan, insya Allah semuanya akan mengikuti. Untuk menambah keberkahan acara ini, marilah kita berkirim surat Al-Fatihah. Kita tujukan kepada seluruh guru-guru kita, wabil khusus kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, kepada seluruh guru-guru kita, seluruh orang tua kita, seluruh leluhur kita, dan khususon untuk guru kita tercinta Kiai Profesor Dr. Ahmad Imam Mawardi beserta seluruh murid-muridnya, seluruh dzurriyyahnya, seluruh keluarganya, dan seluruh yang hadir di sini beserta keluarga dan keturunannya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita baca surat An-Nasr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kemudian bisa ditirukan kita baca doa gempa. Mudah-mudahan gempa yang kita alami tadi adalah tanda cinta Allah kepada kita, supaya kita semakin ingat lagi kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, dan diselamatkan oleh Allah baik dunia maupun akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma amin. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita, dan sekali lagi kami haturkan terima kasih yang tak terhingga atas partisipasinya menghadirkan suasana gembira bahagia dalam proses anak-anak menyerap pelajaran tentang tata boga, dan juga pengalaman yang berharga, yang mana pengalaman ini adalah menjadi poin penting dalam kurikulum Merdeka. Jadi ke depan kemungkinan kita akan menjalin kerjasama terkait pembelajaran outdoor learning dalam hal tata boga. Demikian yang bisa saya haturkan. Al-afu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ibu sudah memberikan doa, kemudian
surah obrolan-obrolan cintanya untuk kami semua di sini. Pasti nih ya, kalau saya sendiri nih baru mengenal Pondok Pesantren Alif Lam Mim ini, begitu masuk tuh rasanya adem banget Umi. Jadi kerasa banget nih santriwatinya atau tilmid dan tilmidahnya itu luar biasa. Kayaknya memang kalau melihat seperti ini tuh terlihat sekali dengan contohnya, yaitu dari para pengasuhnya, para ustadzah-ustadznya. Jadi akan nampak di para santrinya. Begitu ya adik-adikku sayang, boleh minta tepuk tangan yang meriah dong. Bener ini serius, testimoni serius dari kakak. Kakak, nggak siap dipanggil tante ya atau ibu, kakak aja deh ya. Jadi merasa ini luar biasa, hal yang membuat pengalaman yang besar gitu untuk kami semua dari teman-teman dari PPJI DPD Jatim ini. Ini mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi di acara-acara selanjutnya, bisa kumpul lagi silaturahmi ya, kakak-kakak sayang, adik-adik sayangku di sini. Dan tentunya untuk sedikit memberikan informasi saja. Jadi edukasi-edukasi yang diberikan di sini adalah bertujuan memang kami yang ada di PPJ ini membantu untuk mengedukasi seluruh yang ada di Indonesia ini ya, karena kita tersebar di beberapa kota, di provinsi, agar semuanya juga bareng-bareng ngasih tahu nih kalau kita punya organisasi seperti ini bisa menampung kalau pengen membuka usaha atau kita ingin membuat komunitas yang positif gitu ya, tilmid dan tilmidah. Mudah-mudahan nanti semuanya yang lulusan dari Pondok Pesantren Alif Lam Mim ini semuanya sukses wal dunya wal akhirah, amin. Lalu sebentar lagi juga akan ada nih tilmidah, akan ada edukasi lagi. Jangan bosen ya, ada edukasi terus ya sayang ya. Tadi sebelum acara di sini di ruang makan kita udah memberikan edukasi. Umi tadi belum gabung mungkin ya. Umi ada ya tadi Umi ya di sana. Oh, jadi kita tadi memberikan sedikit cooking class Umi. Jadi ngasih tahu ke bagian dapur juga untuk gimana sih menyediakan atau menyajikan makanan sehat yang halal gitu. Kemudian setelah dari cooking classnya kita pindah ke stand berikutnya, kita mengadakan untuk cara menaning atau memasukkan makanan-makanan, lauk dan lain-lain dalam satu kotak. Mungkin kalau memang nantinya akan ada pengen yang buka usaha, naroknya begini nih, kotaknya begini, lauknya sebelah sini. Itu sedikit sih ilmu yang kita berikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi tilmid di sini. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebentar lagi akan ada Chef Zulfikar yang membantu untuk sedikit memberikan edukasi mengenai menu makanan sehat dan gizi seimbang. Tapi masih disiapin dulu ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol di sini dulu. Kemudian acara ini yaitu adalah berbagi berkah Ramadan dan edukasi makanan sehat dengan gizi seimbang di Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim Surabaya. Dan tentunya insya Allah apa yang menjadi edukasi hari ini dari tadi siang hingga sekarang menjadi manfaat, menjadi ilmu untuk kita semua. Dan sambil menyiapkan, Umi ngapunten saya pengen nanya, ini berdirinya dari tahun kapan ya, berapa gitu Umi? Mikrofon. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim ini cikal bakalnya itu sejak tahun 2010. Namun kemudian proses mulai dari pencarian tempat, pencarian
petunjuk dari Allah. Alhamdulillah akhirnya Allah memilihkan tempat di sini, sehingga sejak tahun 2014 di sini mulai ada. Baru dibukanya, baru meresmikannya gitu. Baru diresmikannya itu sudah ditempati oleh pengajian rutin weekend akhir pekan. Dari mana? Itu sejak 2014 itu. Pengajiannya dari mana Umi? Pengajiannya dihadiri oleh seluruh jamaah, tidak terbatas. Ada yang dari sekitar, ada yang jalan kaki dari rumahnya, ada yang naik sepeda motor, ada yang naik mobil, bahkan ada yang naik pesawat. Artinya dari jauh. Itu berjalan sampai pandemi datang. Masya Allah. Jadi itu ibu-ibu aja setiap gitu, weekend bapak ibu, dan keluarga. Oh, luar biasa. Ya Pak Kiai setiap weekend akhir pekan selalu. Jadi memang sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah berjalan lalu membuka lalu ponpesnya. Pada tahun 2017 itu grand launching karena sudah ada 2 gedung, ada guest house dan gedung 1, kemudian ada grand launching yang dirawai oleh Pak Anies waktu itu, sekaligus peletakan batu pertama masjid. 2017. Baik. 1 tahun kemudian berdirilah Madrasah Sanawiyah Alif Lam Mim Surabaya, dan mulailah kita menerima santri yang menetap dari MTS. Namun sebelum itu sudah ada santri mahasiswa, walaupun tidak banyak jumlahnya. Kemudian terus berjalan, ini sudah sampai di tahun ini sudah ada Madrasah Sanawiyah dan sudah ada Madrasah Aliyah. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan makin besar Umi. Amin. Makin nambah lagi tempatnya, bangunannya. Amin. Dimudahkan oleh Allah untuk memberikan segala ilmu. Amin. Allahumma amin. Dan tentu kita sangat membutuhkan sinergi yang sangat luas. Nah, ini peluang bersinergi kita sangat luar biasa untuk semakin memberikan warna kepada pondok pesantren kita. Matur nuwun Umi. Sami-sami. Cerita-ceritanya terima kasih banyak, luar biasa. Nanti insya Allah mungkin putra-putri kami menitip di sini insya Allah ya Umi. Dengan senang hati, Bismillah. Baik, ini sudah selesai disiapkan oleh tim untuk memberikan ilmu, edukasi tentang makanan sehat dan gizi seimbang. Langsung saja Chef Zulfikar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wajahnya kelihatan semua haus, kurang air lah, ngantuk-ngantuk gini. Gak apa-apa, kita sekarang mau belajar singkat ya. Jadi karena waktunya juga tidak terlalu banyak, saya akan mengajak teman-teman semua, utamanya adalah kalian yang masih muda, memperhatikan sekilas aja di sini. Jadi memang secara judul adalah pertama edukasi makanan sehat dengan gizi seimbang. Kalau saya jelaskan makanan sehat itu bla 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 yang bervitamin ini. Kalian setiap makan jadi pusing. Masa kudu ya ngeliatin brokoli ini sayurnya apa sehat apa enggak sih, capek gak makan-makan. Ya kan? Nah, makanya sekarang saya mau menjelaskan secara singkat yang nanti akan sama ada juga contoh yang sudah dimasakkan oleh tadi teman-teman kalian juga terkait dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Menurut kalian penting apa enggak makanan sehat dan gizi seimbang itu? Teorinya penting, tapi yang kalian lakukan sudah sehat apa belum? Yang jawab belum, tadi tahu dari mana kalau belum? Gak apa-apa, tahu dari mana? Ngerasa kok belum makan sehat? Gak apa-apa, ayo. Gak apa-apa, kalau ada yang ngerasa belum makan sehat, coba saya dikasih input. Ayo gak apa-apa, ayo. Oh ya udah. Kadang kita ngerasa sudah makan sehat, tapi ternyata seiringnya pertumbuhan kita berumur dan kita mulai banyak cari tahu ilmu, kita ngerasa, loh
ternyata pola ini selama ini tidak saya lakukan dengan baik. Saya tidak menjaga makanan saya, bener makan sayur, tapi sayurnya sak piring dewe, lalapan sama sambel, terus iwak gurame gede, entek dewe. Ya gak sehat jadinya kan. Karena apa? Karena itu tadi, karena kita merasa bahwa makan kita itu merasa sehat cukup dengan ada sayuran, cukup ada buah, tapi tidak kita sadari bahwa makanan sehat itu yang Rasulullah pun mengajari kok, makan yang secukupnya. Kita sudah makan benar nih, dapat makan ayam. Makan ayam dikit, wah enak, nasi banyak tek. Nah, tapi itu belum tentu jadi manfaat buat tubuh, karena tubuh itu butuh penyerapan. Makanya salah satunya juga Rasulullah mengajarkan dalam makan sehat itu tidak hanya melulu masalah apa yang kalian makan, tapi bagaimana cara kalian makan. Cuci tangan sebelum makan, habis itu mengunyah sebanyak 33 kali hingga makanannya lumat, mudah dicerna, mudah ditelan. Itu semua yang kalau zaman dulu mungkin dipikir ngapain kudu dikunyah suwi-suwi rek makanan, wajar pertanyaan gitu. Tapi seiring berkembangnya kemajuan teknologi, buktinya ternyata ada bahwa itu bagus buat penyerapan tubuh dan lain-lain. Nah, seperti itulah yang saya maksud dengan makan sehat. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, sama-sama kita punya mindset bahwa makan sehat bukan hanya tentang apa yang kita makan saja, tapi bagaimana kita memperlakukan makanan, bagaimana kita mensyukuri, bagaimana kita menikmati, bagaimana kita tidak terlalu berlebihan dalam menikmatinya. Itu semua dipahami dulu, oke? Jadi tadi seperti pertanyaannya bahwa penting nggak sih makan sehat? Jelas penting, itu semua tahu. Nah, tapi sama-sama kita juga dalam berkehidupan kudu nerimo, kudu tahu bahwa dalam makan kita bisa sehat itu jelas bukan karena apa yang kalian makan saja, bukan. Itu semua ya karena atas ridho Allah kepada kalian bahwa diberikan kesehatan dari makanan yang kalian makan, itu yang pertama. Yang kedua, makanan yang sehat-sehat ini semua itu malah kebanyakan yang sudah ada, bukan yang harus kalian beli di minimarket yang dalam bentuk frozen apa-apa, enggak, malah semuanya yang sehat-sehat itu dari bumi. Yang sudah, yang natural saja, tidak pakai bumbu-bumbu yang sudah dirubah secara kimiawi dan lain-lain. Itu malah banyak kan yang di bumi, dan luar biasanya Indonesia ini punya sangat banyak ragam makanan yang sangat sehat. Tapi sayangnya kalau di Surabaya semua makanan kalau nggak minyakan sambelan nggak enak. Yang akhirnya itu yang bikin nggak sehat. Nah jadi dari situ cukup ngerti ya bahwa makanan sehat itu ya selain memang sangat penting, nyarinya nggak susah. Jadi kalau kalian sekarang saya jelaskan makanan sehat, tapi ntar ketika keluar, ya lupa lagi, sebisa mungkin jangan. Kenapa sih banyak yang bilang, masih muda kok nggak apa-apa, saya makan bebek 2, ya nggak apa-apa, tapi ada ustadznya yang makan 2 langsung asam urat loh. Ini ada timeline yang kalian harus perhatikan bahwa loh, ternyata saat tua ada punya resiko seperti ini. Terus kalau aku masih muda tak lakoni kayak gini terus, berarti aku bisa akan sama, berakhir dengan punya penyakit yang sama. Makanya selagi masih muda, ini saya dulu seandainya tahun 2000 pas masih SMP, tahu masalah kayak gini, mungkin saya akan lebih bijak dalam menghadapi makanan. Kayak ngapain panganannya bijak? Masalahnya memang karena kita itu terbiasa dengan cara makan yang salah. Kita selalu makanannya nggak ada masalah, tapi cara kita melihat makanan, cara kita memakan itu selama ini selalu salah. Sego ambek Indomie goreng, mantap ya. Kolesterol, gula darah, itu
Itu malah dari tepung sama nasi. Sama aja kayak makan nasi sama nasi. Wareg, enak, ngantuk. Mari ngono, wah cocok meneh lemu, jantungan. Astagfirullah, ojo, jangan ditiru ya. Nah kayak gitu, tadi next, kanan. Jadi dalam makanan itu, kita itu harus tahu bahwa dalam gizi seimbang, itu bukan hanya tentang komponennya saja, tapi kalian juga harus tahu apa yang kalian makan, itu tujuannya buat apa. Misal santri, kalian lebih banyak belajar nih, banyak belajar hari ini, banyak hafalan, banyak harus mengaji atau banyak mendengarkan ilmu. Kalian butuhnya fokus, bukan butuhnya kenyang. Dengan fokus, aku tahu berarti aku hari ini lebih banyak kegiatan di dalam kelas, tidak banyak bergerak, tapi banyak mikir. Cukup makan dengan yang mengandung kandungan protein yang tinggi. Nasi dikit saja, nggak ada masalah. Karena kalian butuh asupan buat otak. Nah kalau misal ternyata besok agendanya olahraga nih, siang seharian, habis itu mungkin yang bagian piket bersih-bersih, nyapunya lama. Nah di situ kalian harus sadar bahwa aku hari ini butuh karbohidrat yang lebih. Nah tapi dari situ kan kalian harus tahu dulu tuh maksudnya apa. Jadi dalam komponen makan sehat, tubuh itu membutuhkan 6 macam komponen. Yang pertama ada lemak, kedua ada air, ketiga ada karbohidrat, keempat ada serat, kelima ada protein, keenam ada vitamin dan mineral. Nek ditulis dimoco gini, oh iya, tapi apa itu, ngerti gak? Ada yang ngerti lemak itu apa? Oke, lemak gaji, bikin lemu, terus apa? Apa? Ada yang bisa menjabarkan nggak apa lemak itu? Kalian tahu lemak itu gaji, bikin lemu, penimbunan makanan. Padahal kalau tahu, lemak itu sebenarnya dibutuhkan buat badan kalian darah kalian menerima vitamin, menerima asupan pertumbuhan buat otak, itu dari lemak. Tapi kita selama ini salah paham bahwa ojo kangen main gaji kon gak lemu. Loh, ya kalau mangan gaji tok wakeh bendino 1 hari 3 kali, ya 30 hari awakmu udah digelunggungan, Rek. Kebanyakan. Nah, justru makanlah secukupnya. Lemak itu pada dasarnya lemak itu ada, kalau saya nggak salah, ada 3. Pertama itu lemak jenuh, tidak jenuh, dan lemak trans. Lemak yang paling banyak kita temui dalam kita berkonsumsi makanan itu adalah lemak jenuh. Lemak jenuh itu bisa kalian temui dari ya berbagai macam makanan, ya minyak, ya susu, full cream, mentega, margarin, itu dapat dari situ. Kemudian lemak jenuh tadi itu sebenarnya tubuh kalian itu perlu, tapi balik lagi tidak dalam konsumsi yang berlebihan. Kalau berlebihan, yaitu salah satu penyebab dari penyakit top 3-nya di Indonesia. Ada 3 penyakit. Nah, jadi penyakit tertinggi menurut versi BPJS adalah pertama itu pernafasan, ya mungkin karena datanya terkait dengan COVID ya, kemarin COVID banyak yang kena. Yang kedua adalah sakit jantung, yang ketiga adalah diabetes. Itu semua kalau kalian mengkonsumsi itu berlebihan dari sekarang yang ditimbun perlahan sampai 20 tahun lagi, itu baru jadi masalah. Padahal kalian sekarang ini di sini belajar. Insya Allah ntar ketika umur sudah 17, sudah selesai sekolah, ada yang ingin bekerja, ada yang ingin berwirausaha. Tapi ketika pola makan ini tidak disadari dari awal, kalian makannya langsung
terus kayak gitu yang salah, yang minyak, yang gitu-gitu. Nanti pas kalian udah kerja, udah ada tabungan, udah ada itu, terus sakit, tabungannya lah ya eman. Tabungannya jadi tidak bisa bermanfaat buat yang lain, malah akhirnya hanya buat kalian berobat. Padahal kalian ketika misal sudah punya penghasilan ya berharapnya kan jadi manusia yang bermanfaat buat manusia lainnya. Tapi sayang kalau manfaatnya adalah kalian bayari dokter. Kan eman, padahal bisa kalian buat jadi donaturnya pondok pesantren kalian sekarang. Itu kan bisa. Ketika sudah besar menjadi bermanfaat di sini, jadi contoh buat adik-adiknya itu bisa. Tapi sayang kalau misal kita tidak memperhatikan hal ini. Jadi itu tadi ya, lemak itu yang dari 3 tadi macam itu memang yang paling banyak kita temui itu yang jenuh. Kalau yang lemak tidak jenuh itu sangat susah dicari dan tidak murah. Jadi lemak tidak jenuh itu paling gampang kita temui itu adalah dari minyak zaitun. Itu yang biasanya sama Rasulullah Muhammad SAW itu ada yang sering diminum tiap malam, itu memang seperti itu bagus. Tapi memang tidak murah kalau buat kalian temui. Jadi tidak gampang ya. Nah yang ketiga lemak trans. Lemak trans ini itu lemak yang memang disarankan bahkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sendiri itu menyarankan untuk tidak banyak-banyak. Apa sih lemak trans? Ini yang paling jebakan. Lemak transnya itu adalah di tepung, roti, kue-kuean, itu di mentega, itu semua ada di sana. Jadi kalau misal kalian malam ini habis makan penyetan terus mulai nggawa terang bulan, wah, iku mantep, iku sing gak loro. Jadi harus sadar diri dalam makan, jangan langsung berlebihan. Enak manis-manis, tuk. Itu terus-terusan kalian ulangi. Itu yang jadi bahaya buat masa depan kalian. Yang kedua adalah air tadi. Air, memang rasanya kita mikir air buat apa? Manfaatnya? Adus. Ya pokoknya adus karo ngombe banyu sumur. Memang ada yang bilang air biar nggak haus. Betul, air itu memang membantu kadar air, kan tubuh kita ini berapa puluh persen ya, saya lupa, ada yang tahu? 60% atau 70% isinya air. Nah, ya itu isinya air, makanya kenapa air itu tetap butuh. Jadi air ini, Allah itu maha adil, luar biasa atas perciptaannya. Air yang sederhana itu dibutuhkan sama lemak. Karena dengan minum air yang rutin, lemak yang kalian makan itu semua bisa dipecahkan dan bisa diserap sama tubuh. Jadi bukan air, bukan hanya sederhana, hilang hausku. Bukan, kalian butuh air bukan hanya kalian saat haus, tapi justru dalam mengolah makanan, apa yang kalian makan, air putih itu manfaatnya jauh luar biasa. Jadi kalau bisa sekarang dibiasakan habis makan ojo minum es teh, minum air kalau dibutuhkan. Jadi air yang suhu ruangan, bukan yang dingin, itu bagus. Dan air ini juga terkait dengan yang selanjutnya, karbohidrat. Karbohidrat ini dapatnya dari mana? Nasi, apalagi? Ya kentang, telo, bener bohong. Ya itu bener. Karbohidrat fungsinya memang seperti yang kalian tahu bahwa karbohidrat itu untuk tenaga. Tenaga itu sebenarnya padahal di sini ada protein loh. Protein itu buat tenaga. Terus ngapain tenaganya akeh? Beda. Karbohidrat fungsi tenaganya itu buat gula darah. Kalau kebanyakan tidak baik, tapi kalau dengan porsi yang wajar kayak 100 gram per hari kebutuhannya manusia, itu bagus buat tenaga kalian. Jadi misal tenaga fisik, kalian butuh pergerakan banyak, butuh kegiatan banyak di luar. Karbohidrat ini bagus. Tapi sama, semua yang bagus kalau terlalu banyak, jadinya tidak bagus. Jadi kalau makan nasi, jangan terlalu banyak. Yang dimana itu lagi,
Kalau kebanyakan makan karbohidrat, ya apa buah selain dengan olahraga? Yaitu ada serat. Serat ini bisa dapat dari mana? Buah, sayur. Ya dua itu sama. Jadi memang buah dan sayur, fungsinya serat ini itu buat mengikat dari banyak vitamin yang bisa dimasukkan ke pencernaan, diolah kembali sama tubuh, ketika ada sisa itu dibuang. Serat ini tidak akan banyak jalan ketika kalian, seneng aku makan sayur Mas, seneng wakeh makan sayur, tapi gak minum air. Ya selain seret, gak bisa keluar makanannya. Itu bikin sembelit, bikin penyakit. Semua keterkaitan kan, yaitu keajaibannya Allah dalam penciptaan tubuh kalian. Makanya jadi dalam makanan ada serat, sayur tadi itu dan buah. Oke, kita paham nih, ada serat. Berarti aku butuh tadi sayur, buah, udah karbohidrat, habis itu air. Sudah, oke. Masih kurang lagi, sekarang proteinnya apa? Nah, protein ini yang harus kalian cari juga, karena protein ini adalah sumber tenaga kalian yang akan dibakar di akhir setelah karbohidrat. Jadi ketika kalian, makanya kenapa tadi saya bilang, ketika kalian lebih banyak belajar di kelas, perbanyak protein, kalian bisa fokus. Lebih bisa belajar nerima ilmu dari ustadzah. Paham, oh gini, karena apa? Karena energinya difungsikan pada sesuai fungsinya. Bukan sia-sia kalau misal terlalu banyak makan nasi, terus penting kenyang, ben aku sinahune gampang. Enggak, adanya kalian ngantuk. Yang pernah ngerasain pasti sudah pada tahu semua, paling enak mari mangan wareg, turu. Yaitu karena pada dasarnya makan kenyang itu bikin ngantuk, dan itu salah. Jadi dari protein ketika dalam satu piring sudah dapat, dari semua ini 5 tadi yang saya sebut, itu semua mengandung vitamin dan mineral yang jelas. Ada yang tahu vitamin ada berapa macam? Banyak, bebek lah. Oh, berapa? Ada berapa? 6. Benar. Ada 6, ada pertama A, B, C, D, E, F. Oh salah ya. Oh, ya. Habis E? K. Nah, jadi A, B, C, D itu vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Tadi ada yang bilang B1, B2, itu pecahannya dari B. Jadi memang B itu ada banyak, ada B1, B2, dan B3. Itu semua. A sampai K tadi itu, sawangannya wakeh, golek wangel. Ya apa ya, makan tempe loh ada. Sudah, habis itu tutup buah. Sudah dapat buncis, sudah dapat vitaminnya semua, dapat serat juga, dapat. Gampang kan makan sehat itu. Makanya itu, jadi dengan kalian mengetahui bahwa makan sehat itu gak sulit, gak kayak kata-kata di TikTok. Wih makan salad, aku makan salad pakai ini dan lain-lain, sayurnya yang gini-gini, harganya 50.000. Ya gendeng, gak perlu. Buat apa kalian mengeluarkan uang ketika padahal Allah itu sudah nyiapkan dengan banyak, gampang nyari di pasar, bondo 5.000 cukup. Gawe per orang, ojo guys keluarga ya kurang. Jadi itu tadi makanan sehat itu gampang. Nah dari semua ini, tadi itu makanya ada demo masak yang kami contohkan dari teman-teman PPJI. Itu adalah beberapa menu yang sebenarnya mudah dibuat, mudah disimpan, nggak ruwet masaknya. Tadi bahkan cuma pakai 2 kompor, istilahnya 1 kompor gonta-ganti juga kalian bisa masaknya. Jadi mungkin tadi teman-teman yang ikutan tadi juga mungkin bisa berbagi ke teman-teman lainnya ilmunya. Jadi yang biasa in charge di kantin bagian masak, itu nanti menunya di nasi kotak Pak ya? Oh, jadi nanti di rice box menu yang dimasak tadi juga ada. Jadi itu bisa kalian buat contoh. Jadi ketika makan lihat, oh iya tadi itu ada nasi, ada
ada ayam saus Inggris, ada suun, ada sayur, ada tumis jinten sosis. Oh, ternyata itu semua ada kandungan-kandungan yang saya sebut tadi. Bisa bagus kalau memang kita tiap hari memperlakukan seperti itu. Nah, aku ngomong gini kan kayak dasarnya kok cerita ya. Emang dasarnya apa sih aku ngomong gini? Emang ada ilmunya, emang penting, emang apa dasar dibalik itu? Nah, ini ada selanjutnya. Nah, cara makan seperti tadi itu, semua itu sudah dirumuskan standar gizi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi judulnya itu adalah isi piringku, yang dimana dalam satu piring bisa dibagi sepertiga atau seperempat. Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok ini biasanya sebagai sumber-sumber tenaga yang kalian butuhkan utamanya ya karbohidrat dan lain-lain. Itu di sini. Kemudian sayuran. Sayuran ini sembarang, kata sayur bayam ya nggak apa-apa. Lauk pauk, ini ikan-ikannya tadi, jadi mau ayam, daging, ikan, itu telur, itu sumber protein yang bagus di sini. Ditutup dengan buah-buahan. Dan ini terkait dengan satu ilmu yang sekarang sebenarnya sudah kadaluarsa. Tadi ada yang bilang kan, makan sehat yang 4 sehat 5 sempurna. Sekarang itu 4 sehat 5 sempurna itu sudah dipatahkan sendiri oleh kementerian, jadi memang sudah tidak digunakan lagi karena memang tidak terlalu valid untuk digunakan buat ke semua orang. Jadi kalian nggak usah gopo-gopo, waduh aku mari mangan iki kudu golek susu. Larang, nggak perlu karena nggak semua orang bisa makan susu. Ada yang malah minum susu, jadinya sakit perut semua, itu bisa. Makanya jadi 4 sehat 5 sempurna tadi itu sudah tidak perlu digunakan lagi, enggak apa-apa. Karena sekarang sudah diupdate dengan namanya isi piringku. Jadi kayak tadi yang nanti di nasi kotak itu kan nanti sudah ada nih nasi putih, habis itu tadi sayurannya jantan sosis, habis itu ikannya tadi ayam impor itu ya, ayam saus Inggris. Habis itu juga ada buah-buahannya, sama tadi masih ditambahkan soun. Soun itu kandungannya juga sama kayak nasi. Jadi nanti ketika kalian makan, jangan lupa makannya dikunyah yang benar, jangan langsung dipentek loro karo biar tidak terlalu kenyang. Karena nanti kalau kebanyakan ya tidak baik juga. Jadi makanya tadi coba bareng-bareng diulangi apa aja berarti yang dibutuhkan dalam satu piring. Pauk 2. Buah-buahan 3, sayuran 4, makanan pokok. Diingat, jadi bukan makanan pokoknya 2, terus buahan 1, jangan. Dibuat seimbang makanan pokok, sayur, lauk pauk, buah-buahan. Jangan juga sayur, lauk pauk koncone mana, buah, wah itu tambah ke api. Koncomu sing dari guru. Ya gitu ya. Jadi sudah dipahamin bahwa dalam kalian membuat makanan sehat itu tidak susah. Karena komponennya hanya gini aja, semua menunya ada kok tadi. Semua bagus. Jadi tidak usah terlalu fokus, aduh aku harus makan sehat, harus gini. Tapi makannya apa? Gak susah ya, cuman itu aja ingat. Cuman karbohidrat, sayur, protein, buah. Dan ini ditambahkan lagi. Di bawah itu ada gambar bahwa jadi penjelasannya adalah ketika kalian setelah makan ini, itu lakukan kegiatan. Jangan malah tidak ngapa-ngapain karena makanannya jadi tidak terbakar dengan sempurna, tidak bagus buat badan kalian. Bahkan Rasulullah pun mengajarkan ketika habis makan malam, Rasulullah bukan langsung tidur, enggak. Tapi justru malah dengan sholat dan zikir. Saya tuh lupa, mungkin ada ustadz yang tahu nanti bisa dijelaskan ke anak-anak. Saya tuh pernah baca dulu itu bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan
makanlah kalian dan ketika setelah makan, bakarlah dengan berzikir dan sholat. Itu ada hadisnya seperti itu. Itu loh diurut ikat lawas. Itu jadi patokan saya bahwa oh iya bukannya habis makan langsung turu. Tapi dengan berkegiatan sholat tadi itu. Bukan dengan tiktokan, ya mungkin dengan zikir. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi ya cukup jelas ya. Yes, next, terakhir. Ya udah, dari semua gizi tadi itu, pada akhir katanya adalah, apakah itu sudah cukup buat kalian sehat? Ya ini, saya jelaskan terakhir. Jadi biar kalian setelah biar sehat dari makanan yang kalian tahu sudah sehat insya Allah. Jangan lupa menjaga kebersihan, tidak tidur setelah makan, menjaga porsi makanan biar tidak berlebihan, menjaga olahraga rutin. Jadi itu diingat dari sekarang karena insya Allah kalau sekarang mungkin dianggap bahwa biasa aja. Tapi nanti ketika kalian semakin nambah umur, insya Allah ingat. Pasti dibutuhkan, oh iya rek kudune kita lakoni terus. Jadi jangan lupa, jadi tidak, meskipun ini bulan puasa atau setelah nanti bulan puasa, ojo los. Jangan lupa itu. Jadi sekian, next. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalaupun ada yang saya salah ucap, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yuk, tepuk tangan. Tilmid dan Tilmidah nih ada hadiah 3 kuis yang ini tadi mendengarkan Chef Zulfikar, aku kasih 3 kuis nih. Ayo. Tolong diingat ya. Tadi Chef Zulfikar menjelaskan apa tentang makro dan mikronutrients atau nutrisi dalam isi piringku. Nah sekarang Kak Ayu punya 3 pertanyaan. Boleh tilmid, boleh tilmidah. Ini hadiahnya ratusan juta loh. Bener. Sama 1 unit rumah. Tapi dalam bentuk brosur. Baik ya. Oke. Mempersingkat waktu karena sebentar lagi kita berbuka puasa. Kak Ayu mau sebutin 3 pertanyaan. Yang pertama dulu ya, boleh tilmid, boleh tilmidah. Tunggu, nyontek dulu, tadi udah dicatat. Ini aja deh. Sebutkan apa saja yang termasuk bahan makanan yang termasuk protein. Butuh 3 contoh bahan makanan aja. Ayo, teman-teman dari PPJI boleh bantu pilih ya. Ya. Ini ratusan juta loh, beneran. Jadi lumayan buat beli baju lebaran. Oke, boleh sebutin nama dulu, kelas berapa sayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu pas santri tilmidnya bersinar gitu, Kak Ayu langsung sayang gitu gimana? Enggak ya? Tante. Oke, boleh adik silakan. Nama saya Alfi. Ya, kelas berapa nak? Kelas 10. Kelas 10. Coba sebutin 3 contoh bahan makanan yang disebut protein. Yang pertama tempe. Oke, benar? Tim PPJI? Betul. Oh iya, Chef Zulfikar kenapa nanya semua, boleh deh bantu jawab. Yang kedua apa? Ayam. Ayam betul, Chef? Oke, yang ketiga? Kurang Susu. 1 gugur loh. Susu, boleh Chef? Minuman loh. Susu minuman loh. Gimana?
Ayo, satu lagi. Telur. Telur. Oke, Chef. Gimana, Chef? Telur? Oke, boleh. Maju dulu. Pertanyaan yang kedua. Oke. Ayo, boleh tilmidahnya ya, nggak hanya tilmidnya aja ya, tilmidahnya boleh. Sebutkan. Ayo, ini di 100 juta berikutnya. Masya Allah. Apa saja komponen makan sehat? Dua-dua ya. Oke, Kak Ayu punya 2 pertanyaan lagi. Jadi boleh tilmidah 2, tilmidnya 2. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi. Ayo, buruan. Nama saya Syifa, kelas 11B. Oke. Jawabannya lauk pauk, makanan pokok, sayur sama buah-buahan. Gimana, Chef? Betul. Maju. Oke. Pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan yang ketiga ya. Apa saja yang disebut, tadi bolak-balik chefnya menyebutkan, apa saja macam bahan-bahan makanan yang termasuk karbohidrat? Sebutkan 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu dari kelas 9A. Oke. 3 bahan yang mengandung karbohidrat. Ada nasi. Yes. Tepung. Oke. Mie. Betul, Chef? Pintar. Luar biasa. Oke, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan yang keempat. Tilmidah. Luar biasa Umi, santri-santriwatinya Masya Allah pinter-pinter. Jadi menyimak sekali loh adik-adikku sayang nih dari tadi ya, Masya Allah. Padahal sudah di penghujung acara nih, tapi luar biasa, masih semangat. Oke, pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat adalah bagaimana menjaga tubuh agar sehat selain makan makanan sehat? Ayo. Nama saya Zara, kelas 12. Ya. Apa sayang? Nama saya Zara, kelas 12. Jawabannya Boleh disebutin? olahraga yang teratur, Pintar. tidur yang cukup, Oke. Apa lagi? minum air yang banyak. Minum air apa nih? Air putih. Air putih. Gimana, Chef? Betul. Sekali lagi. Boleh maju yuk. Yang Sekali bisa lagi. jawab bisa jawab tadi. Nggak apa-apa ya. Tilmidah lagi. lainnya yang sudah ikut berpartisipasi. Semuanya dapet ucapan terima kasih dari Kak Ayu ya. Oke, siapa aja tadi? 4 orang, 4 anak, 2 tilmid, 2 tilmidah untuk maju dulu. Langsung aja kuisnya, hadiah kuisnya diserahkan oleh dari teman-teman PPJI Jatim. Monggo Bu Bendum, Ibu Herawati. Iya, berdiri aja sayang. Sayang boleh sambil berdiri ya. Ibu Hera di depan ya. Oke. Dokumentasi. Ini adalah sedikit games seru dari kami PPJI Jatim ya sayang. Yuk lanjut.
Wow, dapat 100 jutaan ini ya, Masya Allah. Ayo. Ayo foto terlebih dahulu yuk, dokumentasi dulu yuk semuanya. Umi, monggo Umi, ayo ikut Ustadz Ustazanya mungkin boleh. Baik, terima kasih semuanya. Minta tepuk tangan yang meriah dong. Tilmi dah. Baik, oke, terima kasih. Baik, lanjut ya. Acara berikutnya adalah penyerahan. Ini akan ada penyerahan sumbangan sembako dari kami, teman-teman PPJI Jatim, yang akan diserahkan oleh Ketua DPD PPJI Jatim, yaitu Bapak Isnawan Budi Prasetyo. Kami persilahkan. Kemudian yang akan diterima oleh Ibunda Umi dari pengasuh dari Pondok Pesantren Alif Lam Mim Kota Surabaya, Ibu Dr. Randa Ida Rohmah Susiani MM. Monggo Pak Ketua untuk membantu simbolisasi penyerahan makanan-makanan sehat, bahan-bahan pokok sehat untuk seluruh pesantren Pondok Pesantren Alif Lam Mim Surabaya. Monggo silakan. Bagian dokumentasi silakan. Ini adalah sedikit simbolisasi penyerahan bahan-bahan pokok untuk dapur di Pondok Pesantren Alif Lam Mim Kota Surabaya. Matur nuwun sangat Ibu, terima kasih. Sampun Pak Ketua, ada tambahan? Sudah. Enggak. Ini tadi sebelah sini ikut kuis enggak dapat ya? Iya. Kasih Ketua. Iya, nggak dilihat sebelah situ Ketua, benar. Saya lihat tadi ikut kuis ngacung gak direken. Benar. Sudah suruh nyanyi, suruh nabur rebana, gak dapat kuis ya. Aduh. Ayo monggo. Dikasih sendiri kasian mungkin Ketua. Ya, Masya Allah. Foto dulu sini. Asik. Ampau sebelum lebaran keluar duluan ampau. Ampau dari Ayo, Ketua DPD berdiri, PPJI Jatim. Sini. Maju. Ron, sudah. Ini loh yang namanya rejeki itu ya, nggak tahu dari mana, nggak pakai jawab pertanyaan langsung disangoni. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sebentar. Sini, kumpul sini dulu. Ketua. Kalian mau hadiah? Ketua. Mau hadiah? Ketua, jangan dikerjain loh Ketua. Udah. Boten. Kalian mau hadiah tak? Mau. Kalau hadiah harus jawab pertanyaan saya dulu. Iya. Ya. Kasih yang lebih sulit Ketua. Ini soal ilmu pondok. Waduh. Ya. Saya pengen dibacain surat Al-Baqarah 285 sampai 286. Monggo. Kalau ndak hafal ndak dapat hadiah. Wong orang pondok ndak hafal. Monggo Yuk. Dua ayat terakhir Al-Baqarah. Maju sini sama saya.
Bareng juga enggak apa-apa. Ayo, wes. Beraninya bareng-bareng mereka ini ya. Ayo. Beraninya keroyokan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa la yufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Masya Allah. Tepuk tangan semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Tak kasih hadiah kamu ya. Oh. Dibagi. Dibagi. Ya. Dah, yang adil ya. Monggo. Terima kasih Ketua. Matur nuwun kasih, sangat. Terima kasih. Yang lain jangan lupa minta jatah ini kan. Iya. Minta ditraktir ya. Ji, maksud monggo dilanjut. Baik Ketua, matur nuwun sangat sudah memberikan kuis-kuisnya, sudah memberikan sedikit rezekinya untuk adik-adikku sayang di sini, Tilmid dan Timildah. Dan sepertinya kita berada di ujung acara nih, adik-adikku sayang, para pengurus pondok pesantren, Umi, para pengurus PPJI Jatim. Sedih sekali, tapi mudah-mudahan kita akan bertemu di lain kesempatan ya. Doakan kita semua panjang umur, sehat terus, dimudahkan dalam segala hal tentunya. Baik, nanti akan ada kultum zikir doa sebelum membuka buka puasa, kemudian ada pembagian takjil juga dan kita akan buka bersama ya adik-adik sayang. Kemudian akan ada sholat berjamaah juga, sholat maghrib dan juga ada foto bersama. Namun sebelumnya, sebelum nanti akan ada zikir doa, izinkan Kak Ayu, izinkan Kak Ayu dan berserta teman-teman semua dari PPJI Jatim untuk pamit undur diri. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Matur nuwun sangat sudah disambut, sudah dijamu di pondok pesantren yang luar biasa teduh, adem, ayem. Masya Allah, saya begitu masuk pertama saya harus ngomong lagi Umi, saya merasakan vibe yang positif sekali. Dan insya Allah kita nanti diberikan rizki untuk main lagi ya Ketua ya. Baik, terima kasih semuanya, matur nuwun sangat karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik kami semua yang ada di sini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kurang-kurangnya kami mohon dimaafkan. Dan wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan ada zikir doa yang disampaikan oleh dan kultum yang akan disampaikan oleh Ustadz Gofur, Ustadz Gufron. aduh salah banget nih ganti-ganti nama nih, Kak Ayu nih ya. Kena sanksi nggak boleh keluar dari pondok nih kayaknya. Ngapunten ge Ustadz ge. Langsung saja Ustadz Gufron kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru kita Ibu Nyai Ida Rohmah Susiani MM, yang kami hormati dari PPJI Ketua DPD Jatim Bapak Isnawan Budi Prasetyo, yang kami hormati pula Ketua Panitia Mas Rama beserta tim,
dan yang kami hormati seluruh asatid, ustadzah, dan yang kami hormati serta kami banggakan seluruh teman-teman santri. Awalnya kami akan menyampaikan sebuah hadis, tapi ngapunten Umi karena hadis ini butuh penjelasan panjang lebar, maka kami minta izin hanya membacakan khutbah singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kultum beliau kepada para sahabat dalam menjalani hari-hari bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an mencatat khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun azim, telah menaungi kalian bulan yang agung, mubarakun penuh keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, bulan yang di dalamnya terdapat malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan, Allah jadikan hari-harinya puasa yang fardu, wa qiyama lailihi tatawwuan, dan ibadah malamnya sebagai ibadah yang dilakukan secara sukarela. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair, barang siapa yang mendekat kepadaku di bulan ini dengan satu kebaikan, kanah kaman adda sab'ina faridatan, maka seolah-olah dia melaksanakan kefarduhan 70 kali fima siwa, di hari-hari selain bulan Ramadan. Wa huwa syahrus sabri, sabda Rasul, bulan ini adalah bulan kesabaran. Was sabruh thawabuhu al jannah, kesabaran pahalanya adalah surga. Wa syahrul muwasatih, dan bulan menyenangkan dan menenangkan. Man fattoroh so'iman, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, kanah maghfiratan lidunubih, maka hal itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya. Wa itqoh raqabatihi minan nar, dan menjadi pembebas baginya dari api neraka. Wa kana lahu, dan akan diberikan kepada orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa pahala orang yang berpuasa, min ghairi ayyunqas min ajri shaim sayun, tidak ada pengurangan sedikit pun. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisah kulluna yajiduh ma yufattirus shaim." Kami tidak memiliki banyak makanan yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah akan memberikan pahala kepada man fattara shaiman, kepada orang yang memberikan berbagi berkah Ramadan kepada orang yang berpuasa, ala tamratin aw sarbati ma'in aw madqatil labanin, meskipun hanya sebiji kurma, seteguk air, atau sedikit minuman. Wa man khaffafah an mamlukihi, barang siapa yang meringankan beban-beban pelayannya, ghafarallahu lahu, maka Allah akan ampuni dosanya, wa a'taqahu minan nar, dan Allah akan lepaskan dia dari api neraka. Yang terakhir, hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak membaca 5 hal. Fastaghfiru fihi, perbanyaklah wahai sahabat di dalam bulan Ramadan, min arba'i khisalin, dari 4 hal. Khoslataini, 2 hal, turduna bihi ma rabbakum, yang membuat Tuhanmu akan menjadi ridho kepadamu. Yang pertama yang oleh Rasulullah SAW suruh perbanyak,
syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama memperbanyak membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna, dan yang kedua memperbanyak istighfar astaghfirullahaladzim. Kami singkat, dan yang terakhir yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, man saqo shaiman, barang siapa yang memberikan minum kepada orang yang berpuasa, saqahullahu min haudi, Allah akan berikan minuman dari telagaku, syarbatan la yadma'u badaha abadan hatta yadkhulal jannah, minuman yang dengan minuman itu tidak akan dahaga sampai dia masuk surga. Pesan dari Ibu Nyai, guru kita di bulan Ramadan diarahkan untuk memperbanyak ibadah sunnah. Beliau mengutip hadis, la yazaluh abdi bin nawafil, tidaklah hamba-hambaku selalu mengerjakan amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu, sampai saya mencintainya. Ketika saya mencintainya, kuntuh sam'ahu, maka kami akan menjadi pendengarnya. Akhiran, sebelum kita menyantap hidangan yang penuh berkah ini dari saudara-saudara kita, tim perkumpulan penyelenggara Jasa Boga, sebaiknya kita membaca zikir bersama dan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Selamat berbuka puasa.